Sobat Update, hari ini Elvira bukan mau mereview properti, bukan nge-review rumah, apartemen, ataupun yang lainnya. Jadi lebih tepatnya saya lebih sharing pengalaman pribadi yang mungkin bisa dijadikan sebuah motivasi bagi Sobat Update. Jadi kepikiran untuk membuat konten ini dikarenakan ada beberapa customer, mereka sering bertanya, rumahnya di sebelah mana? Kamu tinggalnya di mana? Tetapi ada juga yang langsung terserang. Jadi kamu sendiri udah beli rumah belum gitu. Oleh karena itu saya jadi kepikiran untuk membuat konten ini. Sebelum buat konten ini, saya juga tidak pernah menyadari sebenarnya usia saya kapan waktu pertama kali memiliki rumah pertama. Setelah kepikiran untuk buat konten ini, saya baru mengambil kalkulator, menghitung sebenarnya saya pertama sekali memiliki rumah pertama itu di usia berapa. Ya, masih sama dengan konten ini, tetapi yang berbeda adalah saya membeli rumah di usia sebelum 25 tahun, yaitu tepatnya 23 tahun. Oke, jadi saya sharing yang mungkin bisa dijadikan sebuah pedoman, sebuah goals bagi Sobat Update. Ceritanya, saya saat ini tinggalnya di kota Medan, tetapi saya bukan asli orang Medan. Lebih tepatnya, saya berasal dari kota Tanjung Balai, di mana pada saat tol Medan ke Tebing belum selesai, itu membutuhkan perjalanan sekitar 5 jam apabila kita mengendarai mobil. Jadi bisa dikatakan kota kelahiran saya itu bukan merupakan kota yang besar, tetapi ada Elvira yang memiliki goals yang besar seperti itu. Jadi ceritanya saya bisa mempunyai keinginan seperti ini mungkin karena ajaran dari papa. Jadi papa sering ngomong kepada saya dan adik. Jadi saya mempunyai 3 bersaudara, saya yang paling besar. Kedua itu adalah saudara laki-laki. Jadi dari kita masih SMP, SMA itu papa juga udah sering ngomong bahwasanya papa itu sanggupnya cuma sampai kita kuliah. Jadi setelah kuliah, perjalanan hidup kita mau bagaimana, itu semuanya tergantung dari kita. Jadi mungkin karena didikan papa dan memang keadaan ekonomi kita bukan yang wow, jadi itu menjadikan sebuah motivasi, sebuah pedoman bagi saya dan adik-adik. Jadi waktu zaman SMA saya juga udah sering ngomong ke adik saya bahwasanya kita bertiga harus sukses, dimana walaupun kita bukan berasal dari anak yang keluarga kaya, tetapi kita tidak boleh menutup diri. Kita pasti bisa maju, di mana supaya kita bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan siapapun yang mengenal kita. Jadi waktu zaman itu saya sudah ngomong ke adik bahwasanya kita sendiri harus mandiri, harus bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, bisa jalan-jalan, dan kalian berdua cowok, itu kalau merit semua harus sendiri. Tidak boleh pakai uang orang tua. Jadi papa kita membesarkan kita sudah cukup payah, udah susah sampai dengan sekolah, kuliah. Jadi apabila itu nanti lebih, itu nanti untuk mereka pensiun saja. Jadi asal muasal seperti itu. Dimana saya dari SMA, saya sudah mempunyai tekad, saya pasti membeli rumah sendiri tanpa meminta sepersen pun dari orang tua. Singkat cerita, saya kuliah di Bandung. Pulang dari Bandung, saya kembali ke kampung halaman saya. Pada saat itu belum ada gambaran saya mau ngapain, tetapi goals itu tetap ada karena saya suka jalan-jalan. Saya tetap wajib memiliki rumah sendiri, mobil sendiri, apapun yang pengen saya miliki itu wajib. Goals yang begitu besar, tetapi saya belum ada jalan. Ceritanya, saya balik kampung halaman, mama saya yang pada saat itu mempunyai bisnis toko busana, toko butik, pengen saya membantu dia untuk meneruskan usahanya. Tetapi saya tidak mau karena saya tahu itu bukan jalan saya. Apabila saya tetap stay di kota halaman, saya merasa saya kurang bisa berkembang. Akhirnya saya mencari pengalaman, saya sempat menjadi akuntan. Saya kerja sama salah satu perusahaan di kampung halaman saya dengan gaji waktu itu saya ingat sekitar 1,5 juta. Belum kalau saya sakit saya kena potong lagi, kira-kira seperti itu. Tetap begitu berjalan lebih kurang 1 tahun, di mana adik saya yang kedua, dia telepon saya. Waktu itu dia sudah bekerja di Medan, di bidang asuransi. Dia selalu memfollow up saya. Siti kan punya goals yang besar, pengen jalan-jalan keliling dunia,
pengen beli rumah, beli mobil. Kalau Cici gaji yang 1 juta, itu mau sampai kapan, Ci? Jadi adik saya terus memotivasi saya. Jadi saya bilang emang ada cara yang membuat saya instan. Bukan instan, maksudnya dengan usaha, dengan apa yang saya keluarin bisa mencapai keinginan saya. Terus adik saya ngomong gini, kalau Cici mau, Cici coba aja ikut saya join di asuransi. Jadi waktu itu adik saya follow up saya lebih kurang 3 bulan sampai setengah tahun. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang iya saya mau. Karena saya belum menemukan jalan apa lagi untuk supaya saya bisa lebih cepat sukses. Akhirnya saya ikut adik saya bergabung di asuransi. Waktu pertama kali gabung saya usia 22 tahun. Tetapi karena saya mempunyai keinginan yang sangat besar, yang dimana saya membuang segala gengsi saya, membuang segala masa muda saya, yang dimana biasanya kalau gadis usia 20-an seperti itu pasti kan lebih condong untuk senang-senang, happy, ngobrol, arisan. Tapi saya buang segala waktu saya untuk hal yang positif. Terakhir, saya benar-benar fight. Saya fight selama 1 tahun. 1 tahun itu saya benar-benar bekerja dari pagi jam 8 sampai dengan jam 9 atau jam 10 malam. Bahkan di hari Minggu saya juga bekerja kadang-kadang sampai jam 5. Jadi saya mencari customer terus dengan tujuan untuk mengumpulkan DP rumah. Jadi benar-benar saya buang, saya tidak sembarangan membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Saya selalu membeli barang itu sensor, benar nggak nih saya kepakai, benar nggak gitu. Sampai ada beberapa teman saya ngomong, kamu kok pelit banget untuk diri sendiri, semua nggak mau beli, padahal kamu pintar cari uang. Saya bilang saya bukan tidak mau shopping, saya bilang tidak ada satu cewek pun yang tidak mengerti belanja, saya bilang. Tetapi sekarang bukan saatnya. Saya mempunyai goals, dimana kalau nanti goal saya sudah tercapai, pasti ada waktunya saya bisa me time. Apa yang saya mau itu pasti saya bisa. Jadi singkat cerita, saya kumpulin DP selama 1 tahun. Waktu itu usia saya 23 tahun dan saya ngotot sekali. Saya ke Medan. Jadi pada saat zaman itu saya setahun ke Medan cuma lebih kurang 3-4 kali. Tapi setiap kali ke Medan saya ngelihat rumah, saya jalan-jalan. Jadi pada saat di usia saya mendekati 23 tahun, saya ingat sekali papa saya ngomong seperti ini, Fir, kamu ngelihat rumah di Cemara Asri saja, dia bilang. Jadi pada saat itu Cemara Asri belum selengkap seperti sekarang, fasilitasnya belum seperti sekarang, dan masih bisa dikatakan itu lumayan jauh bagi warga kota Medan. Tetapi papa saya sudah bilang, kamu beli saja rumah di Cemara Asri kalau mau lihat. Jadi, tapi memang saya nggak tahu harganya berapa, saya ngotot. Saya masih ingat pertama sekali saya ngelihat rumah ukuran 8 x 15 meter, 2,5 tingkat, full furnished. Waktu itu harganya 750 juta. Tapi begitu tahu harganya, saya telepon ke mama. Mama bilang, kamu jangan nekat. Kamu nanti kalau nggak bisa bayar bagaimana? Kalau kamu kena blacklist bagaimana? Emang dana kamu sudah ada. Akhirnya karena ketakutan, saya mundur, tidak jadi beli. 1 bulan berikutnya saya berpikir, kalau saya tidak ngotot, saya harus yakin dengan diri sendiri. Akhirnya saya ngelihat lagi rumah yang kedua, waktu itu dengan ukuran 8 x 15 meter, 2,5 tingkat dengan kondisi kosong. Saya ingat sekali harganya 407 juta. Waktu itu saya ngotot, saya nekat, saya tidak mau telepon orang tua lagi, saya langsung DP 10 juta. Setelah DP saya baru bingung bagaimana cara melunasin. Karena waktu itu saya masih muda sekali, pengalaman kerja juga masih sedikit sekali. Tetapi apa yang bisa saya katakan, dimana kalau kita nekat, kita memang benar-benar punya goal yang positif, ya, itu mudah-mudahan kita akan diberikan jalan. Yang penting kita juga kuat, kita semangat gitu. Akhirnya saya berusaha mencari beberapa bank untuk berusaha proses mengajukan KPR. Waktu itu DP yang terkumpul juga belum begitu banyak. Tadi Sobat Ade ingat saya beli rumah 407 juta, di mana saya harus meminjam 350 juta supaya saya bisa berhasil memiliki rumah tersebut. Akhirnya saya bersyukur sekali saya mendapatkan jalan.
itu ada salah satu bank yang approve ke saya. Akhirnya saya dikasih KPR 350 juta dan saya KPR selama 10 tahun. Jadi saya bersyukur sekali itu menjadi rumah pertama saya. Tapi rumah itu masih kosong, Sobat Update. Masih kosong, ingat ya. Akhirnya saya giat lagi, saya berusaha lagi untuk merenovasi rumah tersebut lebih kurang 9 bulan. Dan rumah saya siap dengan harga waktu itu kalau saya totalin mungkin sekitar 1,2 M-an. Jadi Sobat Update, ceritanya belum sampai di sini. Yang bisa saya katakan adalah kita harus punya goals, di mana goals itu tidak bayar kok. Kita harus punya mimpi, di mana mimpi itu tidak bayar, dan kalau tidak sampai kita juga tidak didenda. Ceritanya asal muasal saya menyukai properti, dan saya rumah pertama juga di situ. Jadi setelah mendapatkan rumah pertama, di mana rumah tersebut sekarang masih saya tempatin, kalau saya nilai itu harganya sudah hampir mencapai 3M. Jadi yang bisa saya katakan, kalau kita membeli rumah, investasi rumah itu tidak ada salahnya. Kalau kita KPR, kita tidak sanggup cicilan yang 5 tahun, nggak apa-apa, kita panjangin aja 10 tahun, 15 tahun, atau mungkin 20 tahun. Kalau Sobat Update masih muda, kita bisa kok KPR sampai 20 tahun. Jadi belum sampai di situ, belum selesai Sobat Update. Setelah mendapat rumah pertama, saya semakin mencintai properti karena saya melihat properti ternyata prospeknya sangat bagus sekali, kenaikannya sangat bagus sekali. Saya semakin mencintai, tapi untuk mendapatkan rumah kedua, kalau untuk saya langsung beli sendiri, saya belum begitu sanggup. Akhirnya saya selalu kalau melihat properti, karena saya sudah mulai melihat harga-harga properti, saya semakin tahu. Jadi kalau apabila saya mendapat satu properti di mana harganya bagus, lokasinya bagus, tetapi dana saya kurang, saya akan telepon adik saya, yuk kita join, mau nggak? Kadang kalau misalnya berdua kita kurang, saya ajak lagi teman-teman dekat. Pernah satu rumah sampai 4 join. Pernah juga 2 ruko kita berempat join. Tetapi dari 2 ruko ini pengalaman ya, waktu itu kita investasi lebih kurang setengah tahun, itu bisa membuat kita menghasilkan seorang masing-masing ratusan juta. Dari sana saya mulai lebih mencintai properti lagi. Saya makin mulai meneliti kira-kira di jalan ini, di kompleks ini harganya berapa, yang mana harga termasuk murah, yang mana sesuai harga pasaran, yang mana termasuk tinggi. Jadi intinya Sobat Update, dari sanalah saya bergelut di bidang properti. Saya semakin mencintai karena saya tahu bagaimanapun, kalau boleh saya sarankan, masing-masing dari kita itu minimal punya satu rumah tinggal. Apapun bentuknya nggak apa-apa. Apakah itu rumah tinggal landed house, apartment, atau apapun. Karena, sorry ya, saya sendiri, saya males kalau disuruh pindah-pindah rumah. Jadi minimal ada satu gitu. Mumpung sekarang banyak sekali penawaran-penawaran dari developer, di mana waktu itu saya juga belum tahu, tapi untuk zaman sekarang ini kan banyak sekali yang balon payment seperti itu. Maksudnya DP-nya boleh kita panjangin. Jadi Sobat Update apabila mempunyai kesempatan, yuk kita nabung untuk beli rumah. Jadi memang sih semua orang suka jalan-jalan, termasuk saya sendiri. Memang pasti ada satu perjuangan yang perlu kita bayar untuk mendapatkan goals kita. Seperti saya tidak ke kafe berapa tahun waktu beli rumah sama renovasi. Saya tidak nonton bioskop, saya tidak beli baju, sepatu, itu semua saya cut. Skincare semua saya juga cut. Tetapi hasilnya bagaimana? Ya lumayan, saya lumayan, maksudnya saya bukan yang luar biasa, tapi minimal ada hasil dari tangan saya sendiri, Sobat Update. Dan waktu zaman pertama saya beli rumah, saya di mana pada saat saya berjuang untuk mengumpulkan DP, waktu itu belum secanggih sekarang. Jadi yang waktu itu saya ingat sekali yang ada cuma BBM, WhatsApp juga belum ada, waktu itu Facebook sudah ada ya, sama satu lagi saya lupa namanya, tapi yang Instagram, TikTok kayak gitu itu semua belum ada. Dimana kita mencari income itu semua harus pakai fisik, kita harus tetap muka, harus ketemu. Jadi otomatis perjuangan yang saya keluarin itu lebih ekstra. Jadi bagi Sobat Update saat ini zamannya online, dunia online yang begitu terbuka. Jadi sebenarnya bagi kita kalau kita punya
keinginan itu sangat gampang sekali, karena online ini kan tidak membatasin kita cuma bisa ketemu orang satu orang dalam kota, bener nggak? Jadi apa yang kita buat itu bisa seluruh Indonesia, mungkin juga seluruh dunia. Jadi memang customer saya, Sobat Update, itu dari usia 20-an yang beli rumah sampai dengan usia 60-an juga ada yang baru pertama kali beli rumah pertama. Cuman saya sarankan kepada Sobat Update, apabila kita dapat memilih, kalau usia kita muda sama usia yang sudah berumur, kenapa kita tidak memilih di saat kita masih muda? Di saat kita masih usia 20-an, 30-an, kesempatan itu masih ada, Sobat Update. Kita pilih saja yang cicilan ringan. Apalagi sekarang KPR juga memudahkan kita. Dan yang terakhir, kita ngelihat saat ini kondisi pandemi otomatis itu membuat kita lebih irit. Kita tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kita mau makan-makan di kafe, mau makan di luar, kita juga otomatis cut loss. Jadi sebenarnya saatnya bagi kita untuk mengumpulkan DP, Sobat Update. Jadi mungkin sekian dulu sekilas dari Elvira. Ya, semoga ini juga bisa motivasi Sobat Update. Yuk kita bareng-bareng minimal kita punya satu rumah pribadi hasil dari tangan kita. Mungkin sekian dulu dari Elvira. Thank you for watching. Dan yang terakhir ingat untuk di like, share, dan subscribe ya. Thank you.